Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan dalam manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Selamat. Bukan gitu adik-adik. Kayaknya bukan gitu deh lagunya. Selamat pagi. Gimana sih lagunya? Kak Elka kok lupa ya? Padahal Kak Elka sering loh nyanyikan ini di sekolah minggu.
Coba sekali lagi ya. Selamat. Aduh, lupa sudah Kak Elga. Padahal Kak Elga sudah pakai baju rapi. Kak Elga sudah siap untuk memuji Tuhan. Sebentar ya, sebentar. Coba Kak Elga cari di YouTube. Nah, ini lagu yang Kak Elga maksud. Bagaimana? Apakah adik-adik juga sudah ingat lagu ini? Kali ini ada Helena dan Hana yang akan membantu Kak Elga untuk memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Ayo kita pujikan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, berbuat terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, berbuat terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Terima kasih ya Helena dan Hana yang sudah mau membantu Kak Elga untuk mengingat kembali lagu ini. Di lirik lagu ini ada kalimat selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan? Selain memuji Tuhan, tentu saja dengan berdoa. Apa saja sih ucapan syukur kita kepada Tuhan? Banyak. Pagi yang indah, kesehatan, makanan yang disediakan, dan masih banyak lagi. Itu sebelum melanjutkan ibadah ini, Kak Elga akan mengajak kalian untuk berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami selama seminggu ini. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami tetap bisa bersekolah. Dan sekarang kami akan memuji nama-Mu. Berikan kami semangat untuk tetap bisa memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik percayakan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dengan siapa kita saat ini, Tuhan selalu beserta kita. Bahkan waktu kita senang, kita sedih, bahkan waktu kita sedang sakit, ataupun kita sedang sehat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berada di dekat kita. Lagu ini akan menceritakan Tuhan itu ada di mana-mana. Di kanan, di kiri, dan dimanapun Tuhan selalu menyertai kita. Dengan semangat yuk kita nyanyikan pujian ini. Kami
Adik-adik, Kak Elga akan memberi waktu kepada kalian untuk tenang sebentar. Mengapa Kak Elga meminta adik-adik untuk bersikap tenang? Karena saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan sikap yang sungguh-sungguh pula, kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, agar Tuhan menolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Sembari kita menyanyikan lagu ini, dengan sikap yang tenang, mari kita panggil Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Halo adik-adik, nah sekarang saatnya kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Sekarang saatnya kami mau mendengar firman, Tuhan tolong kami supaya bisa mengerti dan juga terlebih bisa melakukan firman-Mu di dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan pimpin setiap anak-anak yang ada di rumah dan juga Kak Christine yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik semua. Nah adik-adik, Kak Christine mau tanya nih, adik-adik pernah nggak mendapat hadiah dari papa mama? Wah, pasti pernah kan? Apalagi kalau hadiah itu hadiah ulang tahun, hadiah spesial. Bagaimana perasaan adik-adik semua? Nah, tentunya senang. Kak Christine juga sendiri senang banget dapat hadiah. Nah, adik-adik coba bayangkan suatu hari adik-adik jalan-jalan nih ke mall sama papa mama. Tiba-tiba di sebuah toko mainan ada mainan yang paling adik-adik sukai. Dan itu yang sudah lama adik-adik inginkan. Kemudian papa atau mama bilang seperti ini ke kalian. Nanti papa, mama akan belikan hadiah itu untuk kamu. Yeay, pasti seneng banget ya kan? Wah, mau dibelikan hadiah. Papa mama sudah janji mau belikan. Pasti kita seneng, kita tunggu-tunggu kapan dibelikan hadiahnya. Nah, karena senang setiap hari kita kadang tanyain mama, kapan beli hadiah itu? Pak, kapan belinya? Kita tunggu setiap hari dengan penuh semangat. Wah, semakin lama, sudah seminggu belum dibelikan juga. Sudah 1 bulan belum dibelikan juga. Sudah tahun baru belum dibelikan juga. Aduh, kok lama ya ternyata nunggunya. Kira-kira kalau menunggu lama, bagaimana perasaan kalian? Mungkin ada yang mulai khawatir, papa mama jadi belikan aku hadiah itu enggak sih? Papa mama jadi belikan aku mainan itu enggak sih? Mungkin sebagian dari kita ada yang khawatir seperti itu.
Tapi siapa yang tetap percaya kalau papa mama akan menepati janjinya? Wah, hebat, anak-anak percaya papa mama akan menepati janjinya. Betul adik-adik, karena papa mama itu sayang pada kita. Papa mama mengasihi kita, sehingga papa mama pasti akan berusaha menepati janjinya, memberikan sesuatu untuk kita. Nah, adik-adik, hal itu juga yang dilakukan oleh Allah, seperti Allah. Kasihnya Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Allah itu memberikan kita janji yang luar biasa. Janji kepada kita, memberikan hadiah istimewa kepada kita. Apa ya janjinya Allah kepada kita? Siapa yang tahu? Oh, ada yang lupa, ada juga yang tahu. Kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab kita ya. Apa sih janjinya Allah kepada kita? Nah, adik-adik, sebelum kita tahu janjinya Allah dalam pada kita, Kak Christine mau ajak adik-adik untuk mengingat-ingat cerita pada kitab Kejadian. Nah, masih ingat di kitab Kejadian itu cerita penciptaan tentang manusia pada awalnya. Allah menciptakan manusia, ada Adam dan juga ada Hawa. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden dengan bahagia. Tuhan mencukupkan semua kebutuhannya. Tapi adik-adik ingat, di Kejadian 3, Adam dan Hawa melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka tidak taat. Mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu mereka makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Masih ingat pohonnya, pohon apa? Ya betul, pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, mereka melanggarnya. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka jadi orang berdosa. Nah, pada saat itulah Allah berjanji akan memberikan juru selamat kepada kita untuk menggantikan hukuman kita sebagai orang berdosa. Juru selamat, apa itu juru selamat? Juru selamat itu adalah seorang yang rela berkorban untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang, adik-adik. Siapa kira-kira? Masih ingat siapa juru selamat kita? Ya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ternyata Allah sudah menjanjikannya kepada kita. Janji tentang kedatangan juru selamat ini sudah lama. Di awal cerita Alkitab itu ditulis sudah ada. Nah, adik-adik, janji itu juga diberikan kepada Adam dan Hawa bukan karena Adam dan Hawa yang minta kepada Tuhan, tapi karena Allah yang mengasihi mereka, Allah yang mengasihi kita. Nah, bertahun-tahun berlalu, adik-adik, Allah itu mengulang janjinya kepada orang-orang berdosa. Di dalam Kejadian pasal 12, kalau kita baca, ada cerita tentang Bapak Abraham. Masih ingat kan ceritanya? Nah, Bapak Abraham waktu itu belum mempunyai anak di usianya yang sudah cukup tua. Tapi Allah kemudian memberkatinya, berjanji akan memberkati keturunannya sehingga jadi banyak. Dan yang paling penting, Allah mengulang janji tentang juru selamat. Bahkan Allah juga menyampaikan kalau juru selamat itu akan dilahirkan dari keluarganya Abraham, dari keturunannya Abraham. Wah, luar biasa ya adik-adik, Allah kita itu, Allah mengingatkan kita akan janjinya supaya kita itu terus percaya kepada Allah. Supaya kita pegang terus janjinya dan kita tetap percaya. Nah, tapi gak cuman itu. Allah mengulang lagi janjinya dan menyampaikan janjinya itu kepada umatnya
melalui Nabi Yesaya. Kak Kristin akan bukakan ya dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Nah, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Wah, luar biasa ya adik-adik. Allah mengulang lagi janjinya. Bahkan di situ dijelaskan ada nama-nama sebutan, bukan hanya disebut juru selamat, tapi disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Nah, tidak hanya itu adik-adik, lagi-lagi Allah juga mengingatkan kita tentang kedatangan juru selamat yang dicatat di Alkitab kita, di buku ini. Alkitab kita akan buka dari Mika. Di dalam Alkitab Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah, adik-adik, kalau dari yang Kak Kristin baca itu, jaraknya itu ada 800 tahun. Wah, banyak banget kan? 80 aja sudah banyak. Apalagi sekarang 800 tahun. Tuhan sudah menyampaikan itu. Wah, luar biasa janji Tuhan ini. Allah juga menunjukkan kalau juru selamat itu, Tuhan Yesus, akan lahir di sebuah kota kecil namanya, apa tadi namanya? Ya, betul, di Betlehem. Betul. Nah, adik-adik, janjinya Tuhan ini sungguh luar biasa untuk kita. Tuhan terus mengulang-ulang janjinya supaya kita percaya, dan tidak hanya itu, Allah menyebutkan kalau juru selamat kita ini, Tuhan Yesus, akan disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan Raja Damai. Nah, Kak Kristin di sini mau ajak adik-adik semua dan juga kami kakak-kakak, ayo kita sekali lagi kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Kita rajin baca Alkitab setiap hari, kita dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh setiap sekolah minggu ataupun waktu Bible time di sekolah. Kita mau melalui firman Tuhan, kita bisa belajar tentang perintah Tuhan. Kita tahu apa yang diinginkan Tuhan untuk kita. Kita juga bisa belajar melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan dari firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, selain itu Allah juga ingin kita tahu kalau Allah itu Allah yang Bapa yang kekal. Nah, kita setiap ada sesuatu, kadang-kadang kita khawatir akan besok, kadang-kadang kita khawatir nanti kalau sudah naik kelas ini gimana ya, atau masalah-masalah lainnya. Nah, kita diajarkan kalau ada masalah, ada sesuatu, ketakutan, kita datang kepada Allah, kita datang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan juga ketika kita takut, ketika kita sedih, ketika kita sedang tidak enak badan mungkin, apapun yang kita alami, kita bisa datang kepada Allah. Karena Allah itu Allah yang hebat, yang bisa mengatasi segalanya. Dan juga Allah itu Allah yang mengasihi kita, yang akan memberikan yang paling baik, terbaik untuk kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang seperti itu. Dan terlebih lagi, Allah itu
mau datang untuk kita, menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang seharusnya kita terima. Nah, adik-adik, sebentar lagi bulan depan sudah mau Natal nih. Wah, pasti kalau Natal kita siap-siap. Wah, kita hias rumah kita jadi indah. Kita pasang pohon Natal, lalu kita siapkan hadiah-hadiah. Kadang-kadang kita juga request hadiah ke mama papa. Aku mau nanti kalau mau Natal dikasih itu, Pak, gitu kan. Tapi hari ini kita mau belajar mengingat-ingat, kita mau siapkan hati kita mau sambut hadiah Natal yang paling istimewa. Apa ya tadi hadiah Natal yang paling istimewa? Ya, dia adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus, juru selamat kita adalah hadiah yang paling istimewa. Sambil menyambut hari Natal nanti, mari adik-adik kita sambut Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hati kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, supaya kita juga bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, itu firman Tuhannya hari ini. Kita bisa belajar banyak hal ya, kasih-Nya Allah yang besar, bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayo sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita akan buka dari Yesaya pasal 9 ayat 5b. Ini akan jadi ayat hafalan kita minggu ini. Kak Christine bacakan ya. Yesaya pasal 9 ayat 5b. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dihafalkan ya adik-adik, nggak cuma hari Minggu, tapi setiap hari boleh firman Tuhan, ayat hafalan ini kita ingat-ingat. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa, ikuti Kak Christine ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang janji Allah yang begitu indah buat kami. Tuhan tolong kami semua supaya tetap percaya dan mau belajar mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau menyambut dan mempersiapkan hari Natal dengan mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, menjadi yang paling istimewa dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami juga bisa melakukan firman Tuhan, bisa mengasihi papa mama, saudara kami, teman-teman, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang begitu indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi, Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Dalam firman yang sudah kita dengar, makin kita menyadari bahwa Allah itu sungguh baik. Allah sudah menjanjikan juru selamat-Nya untuk memberikan kita hidup yang kekal, untuk menebus dosa kita. Adik-adik sudah menyiapkan persembahannya kan? Nah, lihat nih, Kak Elga sudah dong. Ini adalah salah satu cara Kak Elga untuk mengucap syukur. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya menyerahkan bagian Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Allah itu baik. Sungguh baik bagi
Kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saatnya kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sekali lagi diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya persembahan kami bisa memuliakan nama-Mu, bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas hari ini. Langkah pertama adalah membuat gambar bintang di salah satu sisi kertas. Kira-kira ukurannya setengah halaman ya. Kemudian lipatlah kertas dan potong bentuk bintang bergandengan seperti ini. Kemudian kedua, potong kertas berwarna coklat menjadi bentuk palungan seperti ini. Sesuaikan dengan ukuran bintangmu. Ketiga, potonglah kertas berwarna kuning atau oranye seukuran lidi. Panjangnya menyesuaikan dengan ukuran palungan kalian ya. Jumlahnya bisa 5-7 batang. Ini akan menjadi jerami. Langkah berikutnya, ambillah kertas berwarna putih. Beri 2 garis menyilang dan tambahan bentuk lingkaran, lalu gambar wajah tersenyum seperti ini. Jika sudah, gulung dan beri lem. Kemudian tempelkan di atas palungan dan jerami seperti ini. Keempat, tulislah ayat hafalan pada bintang yang kedua. Kalian juga dapat memberi hiasan pada karya kalian. Kreasikan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, aktivitas kita sudah jadi. Aktivitas ini mengingatkan kita tentang kasih Allah yang begitu besar buat kita, yang memberi kita hadiah istimewa, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus, yang lahir di dunia di hari Natal. Selamat menyambut hari Natal ya.